Harusnya kita sebagai orang awam melihat proyektor dengan harga 100 juta rupiah. Mau gimana pun hasilnya itu ya mirip-mirip aja sama yang harganya 10-20 juta. Begitupun dengan gua. Tapi sejujurnya setelah gua melihat proyektor ini, gua jadi paham kenapa proyektor ini mahal. Dan kenapa orang mau beli walaupun mahal. Yang mau kita bahas kali ini adalah proyektor home cinema dari BenQ W5800. Dari nama aja udah home cinema ya. Jadi itu udah jelas banget penekanannya. Proyektor ini buat bangun bioskop tapi di dalam rumah. Dan karena di studio kita juga kurang proper gitu ya, karena butuh audio yang proper juga gitu kan. Makanya kita ada di sini, Vocal Powered by Name, yang lokasinya itu ada di IDD Peak 2, lumayan jauh tuh dari tempat kita. Kita pilih di sini, alasan itu sesimpel karena di sini udah proper banget simulasinya. Udah ada peredam suara, bisa gelap audionya juga. Tentu cakep-cakep banget di sini ya karena harganya kan lumayan juga. Dan gue terima kasih banget nih sudah dikasih kesempatan buat cobain proyektor Dewa ini di ruangan yang memang sudah well treat as a bioskop. Info dikit nih setup mereka itu seperti apa. Nah, setup mereka di sini jarak dari proyektor ke layar itu ada 5 meter dan bisa menghasilkan gambar 120 inch. Sedangkan posisi duduk ke layar itu ada di 4 meter. Yaudah kita lanjut aja. Jadi kemarin kita udah pernah bahas juga proyektornya BenQ yang home cinema juga, yaitu BenQ W4000i. Itu Dika yang ngebahas. Nah, BenQ W5800 ini seri di atasnya W4000i. Kalau di W4000i light source-nya itu masih pakai LED, sedangkan di W5800 ini light source-nya itu udah pakai laser. Jadi gambar yang ditampilkan itu bisa lebih tajam lagi dan lebih colorful dan bisa kita proyeksiin sampai 200 inch dengan jarak 6,7 meter di resolusi 4K. Ya, teknologinya udah sama kayak bioskop. Dan dengan color gamut yang diklaim juga sampai 100% DCI P3 dan punya beberapa fitur yang cakep banget untuk home theater. Oh iya, BenQ W5800 ini dia tuh pure proyektor. Jadi di paket pembeliannya itu nggak include Android TV dongle sama sekali. Tapi kalau misalnya kita punya Android TV dongle, masih bisa kita pakai di sini. Ini aja kita pakai media player Zido dan pakai SSD yang udah kita isiin film. Nah, salah satu faktor bikin tampilan warnanya jadi oke yaitu tentu dengan light source-nya yang udah pakai laser. Kelebihan dari light source laser ini salah satunya adalah brightness-nya ini bisa lebih tinggi ketimbang yang masih pakai LED. Dan brightness dari BenQ W5800 ini diklaim 2600 ANSI lumens. Jadi buat kondisi low light itu tuh cakep pakai banget. Tapi kalau dipakai di kondisi yang lumayan terang sih masih nggak bisa dibandingkan dengan kondisi gelap. Ya mungkin karena proyektor ini buat home theater yang mana biasanya home theater itu ruangannya emang dibikin di tempat yang low light. Dan karena dia pakai laser juga, jadi bisa tetap cakep gambarnya walaupun dibuat sampai 200 inch. Kelebihan dari proyektor laser juga adalah umurnya yang bisa lebih panjang ketimbang yang masih pakai LED. W5800 ini diklaim bisa bertahan sampai 20.000 jam di mode normal dan sampai 25.000 jam di mode Eco-nya. Ya kalau kita kalkulasiin, itu bisa kita pakai sekitar 3 tahunan lebih. Kalau kita pakainya tiap hari nonstop, tapi siapa juga yang mau pakai proyektor tiap hari nonstop? Selain dari segi light source-nya, BenQ W5800 ini juga dikasih fitur-fitur pendukung yang bikin kualitas gambar yang ditampilkannya itu jadi berasa lebih real. Fitur pertama ada cinematic color yang kata BenQ bikin warna-warna yang ditampilin ini bisa jadi lebih akurat dan gak terlalu pudar. Jadi bisa dipakai untuk preview hasil editan video atau 3D editing kita. Terus ada color temperature juga yang bisa kalian tuning yang bisa ngasilin 11 level control white balance-nya. Fungsinya sih biar color temperaturnya ini bisa lebih presisi dan bisa menjaga konsistensi tampilan warnanya pas kalian nonton di ruangan yang kondisi cahayanya itu berubah-ubah. Nah, buat ngejar kualitas gambar yang oke, proyektor ini juga udah pakai teknologi HDR Pro. Jadi buat ngatasin kendala brightness dan kontras, biar kinerja HDR-nya ini lebih otentik, lebih crispy, lebih enak, lebih cakep lah intinya. HDR Pro ini juga udah pakai optimal HDR tone mapping, local contrast enhancer, dan dynamic black agar gambar yang dihasilkan lebih sinematik. Terus area gelap dan area terang juga bisa kelihatan lebih detail pas diproyeksikan. Lihat aja nih, gambar gelap
gelapnya itu cakep parah. Segala teknologi ini sebenarnya membantu gambar lebih sinematik dan laser secara real time dapat mengatur intensitas cahaya mengikuti setiap scene yang sedang ditampilkan. Sehingga setiap gambar yang keluar itu baik itu terang ataupun gelap, itu tetap terasa realistis. BenQ W5800 ini juga udah support HDR10+. Jadi kalau buat kebutuhan entertainment kalian, gambarnya ini udah oke banget. Kalau pas dipakai buat nonton film, kualitas gambarnya ini udah beneran setara sinema. Soalnya ya seoke itu untuk kualitas gambarnya. Untuk pilihan picture mode-nya sendiri ada Bright Cinema, Filmmaker, Cinema, dan User. Kalau kita sih biarin aja di Bright, sisanya biarkan auto. Udah bisa nikmatin cakepnya proyektor ini. Anyway, kalau kalian lagi nonton film yang support HDR filmnya kayak sekarang, jadi kita tuh bisa ngelihat kalau HDR10-nya itu aktif karena picture mode-nya di sini cuma tersedia HDR10 dan Filmmaker mode. Kalau misalnya filmnya itu nggak support HDR, tentu pilihan HDR itu nggak akan muncul di opsinya. Oh iya, tadi gue megang remote-nya tapi nggak nunjukin ke kalian. Nah, untuk remote-nya sendiri ini udah cukup keren lah. Walaupun gede tapi tetap user friendly dan udah ada LED backlit-nya juga untuk sebuah remote. Nah, kalau kalian lihat di proyektornya nggak ada pengaturan manual kayak di proyektor yang lain gitu, yang bisa diputer-puter gitu kan lensanya. Seluruh pengaturan itu ada di remote ini dan di tombol bagian belakang proyektornya. Tapi kalau udah dipasang di ceiling gitu kan atau di atap gitu, ya tentu ngaturnya itu bakal susah banget, makanya butuh remote. Jadi semuanya itu sebenarnya udah full digital. Kalian bisa atur fokus dan zoom, lens shift, keystone, dan banyak lainnya itu di remote ini. Sayangnya semua settingan ini masih manual ya, jadi nggak ada yang auto. Jadi kalian harus atur semuanya dan sesuaikan dengan media tembok kalian atau screen proyektor kalian atau kain yang kalian pakai. Tapi percaya sama gue, ngaturnya itu gampang dan leluasa banget. Dan justru gue merasakan keasikan sendiri ketika mengaturnya. Karena begitu banyak opsi-opsi yang dikasih tahu dan guide-nya itu tuh lumayan friendly untuk kita ketahui. Jadi ya semisal space kalian mepet tapi kalian ngerasa gambarnya kurang gede ya, kalian tinggal zoom aja, gampang. Satu fitur yang menurut gue oke banget nih, proyektor ini sudah dibekali kipas di bagian belakang biar proyektornya itu nggak kepanasan. Tahu kan kalau proyektor kepanasan itu bakal kayak apa? Tapi kipasnya ini nggak berisik sama sekali guys. Kita pakai lama juga walaupun kipasnya muter, tapi sama sekali nggak ganggu di ruangan yang sunyi senyap ini. Jadi klaim BenQ untuk low noise multi channel cooling system ini lumayan oke lah. Jadi jangan takut bakal ada suara blower pas kalian lagi asik nonton. Untuk portnya sendiri ada di bagian belakang semua dan mendukung berbagai macam port. Untuk display ada 2 port HDMI, 2 USB Type-A dan power di bagian kirinya. Sementara di kanannya itu ada RS232 port, 3D Sync Out, LAN USB Type-B untuk service, dan SPDIF atau optical. Gua gak tahu kenapa BenQ masih kasih port RS232, tapi menurut gua sih hilangin aja dan ganti ke DisplayPort atau Type-C. Mungkin BenQ pengen support PC atau peripheral yang jadul banget gitu kan, mungkin ini niatnya baik mungkin. Jadi masih pertahanin port ini. Tapi ya 2024 menurut gua sih nggak usah lah ya, ganti Type-C aja mungkin yang kepake banyak orang. Pengalaman gue pakai proyektor ini sebenarnya itu tuh puas pakai banget. Gue coba nonton film kayak Dune, Interstellar, Avenger. Rasanya itu tuh megah banget. Beneran kayak nonton di bioskop. Cuman ya lebih menyesuaikan ruangan aja. Picture mode-nya juga kasih beberapa pilihan yang menyesuaikan keadaan dan selera kita. Default the best-nya sih sebenarnya Cinema Mode ya, yang bisa kasih gambar sinematik ala bioskop. Filmmaker mode-nya bisa kasih gambar lebih deep. Mungkin ini bisa kasih color accuracy yang terbaik ya buat preview editing kita. Terus ada Bright Cinema yang kasih karakter sinema tapi lebih terang. Mungkin bisa dipakai di ruangan yang agak terang. Jadi gambar tetap kelihatan. Mode yang paling terang adalah mode Bright. Mode ini kasih cahaya yang paling terang dan bikin gambarnya tetap kelihatan walaupun banyak cahaya. Tapi warnanya ini jadi nggak sinematik sama sekali. Buat gua sih kurang asik walaupun terang. Yang terakhir buat para sinema expert nih, ada mode custom yang bisa kalian otak-atik sesuai dengan maunya mata kalian. Tapi kita udah coba sendiri di setup di studio yang ruangannya sebenarnya belum well treat.
buat home cinema. Setup yang gue pakai adalah ukuran layar 120 inch dengan jarak sekitar 3,5 meter. Harusnya bisa 200 inch dengan jarak proyektor ke background itu di 6,7 meter. Sayangnya di sini gak ada tembok yang bisa ditembak sampai 200 inch. Gak sampai jaraknya karena rumah kita kurang gede. Yaudah, gue tetap paksa gue coba konekin ke laptop pakai HDMI ya biar semua potensinya keluar aja gitu. Konfigurasinya juga gampang banget, kalian tinggal siapin meja atau kalian mau tempel di atap juga bisa banget karena ada VESA mount juga. Terus nyalain aja dan langsung bisa dipakai. Kalau ada yang melenceng gambarnya, tinggal kalian atur aja pakai lens shift, keystone, fokus, dan zoomnya. Ini sih yang menurut gue kekurangan di proyektor ini karena belum otomatis setupnya. Mungkin karena pakai laser atau gimana, gue kurang paham juga. Intinya untuk setup awal kita harus ubah-ubah manual secara sendiri. Tapi ini pertama kali aja, kalau udah nyaman mah nggak perlu repot lagi kalau nggak dipindah-pindah. Jadi kesimpulannya, setelah gue merasakan experience proyektor mahal ini di tempat yang tepat kayak tempat ini sekarang, gue bisa menyimpulkan BenQ W5800 ini adalah proyektor yang wajib banget dimiliki bagi para penggemar film dengan teknologi laser canggih. Bisa nampilin gambar 4K dengan kualitas yang luar biasa. Proyektor ini mampu memberikan pengalaman menonton sekelas sinema atau bioskop-bioskop keren di Indonesia. Terutama buat orang-orang kaya yang pengen nonton bioskop tapi nggak bisa ke kota. Nah, ini adalah salah satu solusi yang kualitasnya itu sama. Kekurangannya menurut gua sih sebenarnya cuman absennya Android TV atau Google TV di proyektornya. Tapi orang yang pengen beli ini sih, gua yakin nggak peduli soal ada OS apa enggak dalam proyektornya. Karena orang yang beli ini udah pasti menyiapkan audio yang cakep juga dan media player yang mentok atas kayak demo yang ada di Vocal by Name di sini sekarang. Harganya sendiri seberapa? Ya seperti yang kalian lihat di awal tadi, 99 juta rupiah. Mahal! Bagi orang yang nggak butuh tentu ini mahal dan sama sekali nggak worth it. Tapi bagi orang yang pengen punya home theater bagus dan mau punya layar 200 inch yang super duper tajam, kayaknya keluar duit 100 juta itu masih worth it. Dan buat ngelengkapin ruangan bioskop mini kalian itu tetap worth it aja. Daripada kalian harus pergi ke kota untuk nonton bioskop. Nah, menurut kalian gimana? Apakah beneran worth it invest 100 juta buat bioskop pribadi di rumah? Atau mending bioskop aja gitu kan? Biarin habisin waktu tapi lebih low cost gitu kan. Langsung aja komen di bawah, kasih pendapat kalian tentang video ini atau tentang proyektor ini. Langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys. Gila, keren banget.